Budaya sekolah dibentuk sebagian besar dari karakter pinggir kota yang bersanding dengan pertumbuhan klaster modern sekitar Bintaro. Siswa diterima di SMA 87 memiliki tempat tinggal di sekitar sekolah. Kondisi ini seharusnya memiliki banyak keuntungan. Siswa dapat hadir tepat waktu, komunikasi dengan orang tua dan masyarakat menjadi lebih mudah. Namun, fakta yang terjadi di lapangan sebaliknya. Sebagian siswa diterima lokasi rumahnya berada di sekitar sekolah, karena pada prioritas 1 dan 2 zonasi sekolah yang dengan mudahnya bisa bersekolah di SMA Negeri 87. Sementara itu, kondisi sebagian besar Bapak Ibu guru dalam memberikan pembelajaran masih memberikan dengan pola lama. Belum memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang karena Bapak Ibu guru berada pada zona nyaman yang sulit untuk melakukan perubahan. Dan manajemen sekolah dalam kegiatan penyusunan anggaran masih terfokus pada orang-orang tertentu karena belum pahamnya teman-teman manajemen akan kegiatan masing-masing bidang dan cara mengoperasikan sistem ERKAS. Kesulitan ini juga diperkuat dengan kesulitan menganalisis rapot pendidikan, sehingga kegiatan perencanaan berbasis data belum maksimal. Lain, hubungan personal antara Bapak Ibu guru dan karyawan satu sama lain belum sepenuhnya memiliki rasa kekeluargaan yang besar sebagai satu komunitas. Antar Bapak Ibu belum memiliki kepercayaan, sehingga muncullah aduan-aduan permasalahan di dalam sekolah sampai keluar hingga ke atas. Dalam mengatasi tantangan yang ada di sekolah SMA Negeri 87 Jakarta, saya menggunakan pendekatan KOPAS, kolaborasi, konsisten, peduli, antusias, sharing, dan terbuka. Berdasarkan kondisi di lapangan, tantangan yang dihadapi sekolah cukup besar. Di antaranya, rendahnya motivasi belajar siswa yang berakibat pada proses pembelajaran belum sepenuhnya diikuti dengan fokus dan konsentrasi. Pembelajaran paradigma baru menuntut Bapak Ibu guru berubah mengikuti perkembangan. Tantangan yang dihadapi, banyak Bapak Ibu guru antipati dengan perubahan pembelajaran karena sudah nyaman dengan zona saat ini. Di sisi lain, manajemen sekolah, wakil, dan staf memerlukan orang-orang yang berdedikasi dengan kemampuan yang baik di bidang IT maupun komunikasi. Praktik baik yang pertama adalah pendekatan KOK, yaitu kolaborasi dan konsisten. Upaya yang dilakukan harus dimulai dari awal tahun, di mana membangun kolaborasi dengan orang tua melalui kegiatan parenting dan motivasi kepada siswa, sehingga orang tua dan siswa mempunyai visi yang sama dengan sekolah. Kegiatan pembimbingan yang intensif sejak awal dilakukan secara konsisten, kolaborasi antara wali kelas, BK, dan pendidik mata pelajaran. Suasana belajar yang aman dan nyaman diperlukan agar siswa dapat berkonsentrasi penuh dalam belajar. Kolaborasi lintas sektoral seperti dengan pengurus RT, RW, kelurahan dan kecamatan, Babinsa, serta Polsek di tingkat kecamatan untuk menjaga kondusifnya kegiatan siswa dilakukan dengan konsisten. Selanjutnya, kegiatan yang rutin dilakukan juga mengundang Kaspolsek, Babinsa, Satpol PP, Camat, dan Lurah sebagai pembina upacara di sekolah untuk memberikan pencerahan kepada seluruh siswa. Demikian pula kegiatan keliling pagi dan sore piket oleh Bapak Ibu guru di sekitar lingkungan sekolah dilakukan secara rutin dan terjadwal. Hasilnya, iklim keamanan sekolah dapat tercipta dengan baik terlihat dalam rapor pendidikan sekolah. Kolaborasi dengan Bapak Ibu pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran dilakukan pada MGMP sekolah atau komunitas belajar. Berdiskusi tentang bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya dengan mengundang narasumber. Pertemuan ini dilakukan dengan konsisten oleh semua pendidik. Hasilnya, sebanyak 7 orang guru penggerak telah selesai mengikuti pembekalan PGP dan 1 orang guru penggerak sudah dilantik sebagai kepala sekolah SD. Kepala sekolah sendiri sebagai PP dan masih 2 orang guru
CGP yang menunggu proses pembekalan. Berbagai upaya kolaborasi dengan orang tua dan alumni, serta konsisten dalam pelaksanaannya dimulai dari pimpinan. Dengan saya memberikan contoh, datang di awal waktu sebelum pukul 6 dan pulang di akhir waktu ketika pendidik dan tenaga kependidikan sudah pulang. Hasilnya membuahkan sesuatu yang manis. Perolehan data siswa yang diterima melalui jalur prestasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 29%, 2023 32%, dan 2024 40%. Bahkan pada tahun 2023 ada satu siswa bernama Abiandra dari jurusan IPS mendapatkan beasiswa Indonesia Maju, diterima di 5 perguruan tinggi di luar negeri, serta beberapa siswa diterima di beberapa perguruan tinggi di dalam negeri. Dalam kesempatan itu, pada tahun 2024 pula, perpustakaan sekolah mendapatkan juara 1 lomba perpustakaan di tingkat SMA di kota Jakarta Selatan. Pendekatan kedua, peduli, antusias, sharing, dan terbuka dalam menggali permasalahan, perencanaan anggaran, dan kegiatan sekolah, saya terapkan sehingga manajemen semangat menyelesaikan permasalahannya. Mereka saling terbuka menyampaikan keluhan. Saya sangat merasakan bantuan ibu ke sekolah untuk memahami RKS yang selama ini tidak dipahami secara umum teman-teman di manajemen. Selanjutnya dalam hal kolaborasi, kepedulian, Bu Yuli juga sangat terbuka. Kami yang merasakan berbagai perkembangan positif, baik itu mengelola kesiswaan, kemudian tata tertibnya, kemudian sarana prasarana, dan juga menjalin hubungan dengan lingkungan perangkat desa. Beliau sebagai seorang pemimpin bukan hanya menunjukkan jalannya, melainkan juga berjalan bersama dengan tim yang diberi tanggung jawab. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan Ibu untuk kemajuan SMA Negeri 87 Jakarta. Beliau itu sangat mengutamakan kolaborasi dan konsistensi. Semua program dijalankan dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan dilaksanakan secara konsisten sehingga dampaknya akan lebih nyata bagi murid maupun warga sekolah secara keseluruhan. Beliau merupakan orang yang sangat kolaboratif. Beliau melibatkan seluruh elemen sekolah di setiap kegiatan maupun program yang dijalankan oleh sekolah. Sebagai kepala sekolah, banyak kemajuan yang pesat. Salah satunya sarana dan prasarananya semakin bagus, nyaman, sehingga membuat situasi belajar di sekolah itu semakin kondusif karena anak-anak semakin nyaman.